Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Govino dalam channel Go Tutorial. Oke teman-teman, jangan di skip videonya, kita akan belajar bersama-sama tentang fisika, gravitasi Newton, dan ini adalah bagian yang pertama. Kita akan belajar dulu dari konsep dasar, rumus dasar, dan juga resultannya. Oke, jangan lupa teman-teman boleh share ke teman-teman yang lain ya video ini supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, kita akan belajar bersama-sama teman-teman. Konsepnya sederhana sekali. Yang namanya dua benda ya masing-masing misalkan bermassa M1 dan M2 dipisahkan sejauh R, maka gaya gravitasi atau gaya yang bekerja pada dua benda itu disebut sebagai F. Itu dirumuskan sebagai F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Ya, M ini jelas massa dalam satuan kilogram, R itu jelas jarak dalam satuan meter, dan F nanti dalam Newton. Nah, G itu apa? G itu adalah konstanta yang sudah pasti teman-teman. Nilainya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11. Oke, dan biasanya juga kita bisa disuruh untuk menghitung energi potensial gravitasi. Ini rumusnya hampir mirip ya, cuman bedanya ada tanda minus di sini dan juga R-nya tidak kuadrat ya. Nah, tanda minus ini karena energi potensial gravitasi itu dianggap arahnya selalu melawan gravitasi. Lalu konsep yang kedua adalah ketika satu benda saja bermassa M dan berjari-jari R, maka kita bisa menghitung percepatan atau kuat medan gravitasinya. Itu dirumuskan sebagai G sama dengan G besar kali M dibagi R kuadrat ya. Ini adalah percepatan gravitasi seperti kalau kita tahu misalkan gravitasi bumi itu sekitar 10 atau 9,8, nah itu carinya dari sini seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung potensial gravitasi. Rumusnya hampir mirip juga tapi tidak pakai kuadrat. Oke, dan juga karena nanti kita akan bicara dengan vektor-vektor, maka jangan dilupakan rumus resultan vektor itu. Kalau kita punya vektor F1 dan F2, maka resultannya adalah F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos alpha. Oke, seperti itu ya, ini konsepnya sederhana sekali. Kita langsung coba di beberapa contoh soal. Dua benda sejenis neutron bermassa masing-masing 10 pangkat min 24 gram terpisah pada jarak 10 pangkat min 15 meter. Hitung gaya gravitasi yang dialami kedua benda itu. Oke, jadi di sini kita punya data bahwa kita punya massa benda ada dua tapi sama ya. Jadi M1 itu sama dengan M2, besarnya sama dengan 10 pangkat min 24 gram. Nah, teman-teman bisa ingat kalau satuan massa harus dalam kilogram ya. Jadi ini masih dibagi 1000 lagi, dia akan dapat 10 pangkat min 27 kg. Sedangkan R-nya itu adalah 10 pangkat min 15 meter. Satuannya udah betul ya, meter. Maka gayanya tinggal dihitung dengan menggunakan rumus ini tadi. Jadi tinggal kita masukkan sama dengan, nah G itu sudah dipastikan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Lalu kita masukkan ini 10 pangkat min 27 dikalikan 10 pangkat min 27 lagi dibagi 10 pangkat min 15 dikuadratkan. Jadi teman-teman jangan bingung, di sini akan cukup banyak menghitung dalam bentuk pangkat ya. Oke, ini kita bisa jabarkan. Kalau kita bagi saja berarti kan ini pangkatnya kalau dibagi akan dikurang, kalau dikali akan ditambah ya, sehingga ini menjadi min 27 min 27 itu min 54 ditambah min 11 berarti min 65, yang bawah ini 10 pangkat min 30, sehingga nanti akan didapatkan 6,67 kali 10 pangkat min 35 Newton ya, seperti itu. Oke, kita coba di contoh berikutnya. Benda berbentuk bola memiliki jari-jari 1 cm dan massa 3 kg. Besarnya kuat medan gravitasi di atas benda itu yang berjarak 2 cm dari permukaan. Oke, saya gambarkan seperti ini teman-teman ya. Jadi ada bola, jari-jarinya kira-kira 1 cm. Nah, lalu yang ditanya adalah kuat medan gravitasi di titik yang berjarak 2 cm dari permukaan. Jadi ini permukaan bola, kita masih tarik lagi 2 cm lagi. Ya, kira-kira di sini. Jadi yang ditanyakan adalah titik di sini ini punya kuat medan atau percepatan gravitasi berapa. Nah, ingat kalau kita punya rumus ini teman-teman ya, kuat medan adalah G kali M per R kuadrat, maka R itu ada dihitung dari pusat ya, pusat. Jadi R-nya itu adalah dari sini sampai sini ya, sehingga R-nya adalah 3 cm, atau kita jadikan 3 kali 10 pangkat min 2 meter, seperti itu ya. Nah, sedangkan massanya sudah kita tahu 3 kg, kita tinggal masukkan rumus di sini. G-nya tetap akan digunakan tadi, tapi berhubung ini sudah diketahui dalam 6,6 kali 10 pangkat min 11, kita ikutin saja. Dikalikan M-nya 3 per jari-jarinya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Oke, sementara saya tulis seperti ini dulu teman-teman, 6,6 kali 3 dikalikan 10 pangkat min 11
Di bawah ini saya tulis gini aja, 3 kali 3 kali 10 pangkat min 4. Sehingga bisa disederhanakan nih. 3 ini saya coret dengan ini ya. Tinggal 6,6 dibagi 3 itu 2,2 dikalikan 10 pangkat min 7. Nah, untuk G itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ya, di situ. Oke, kemudian kita lihat contoh yang bervariasi. Nah, nih, pada sistem 3 benda berikut tentukan besar dan arah resultan gaya yang terjadi pada benda B dan juga nanti benda C. Nyatakan jawabannya dalam G. Nah, ini enak. Jadi karena kita tidak harus menghitung G-nya, tapi hanya dibiarkan dalam G. Nah, yang mau kita bicarakan adalah benda B dan benda C. Nah, kalau terhadap benda B, jadi seperti ini teman-teman ya. Kita gambarkan ini A, ini B, ini C ya. Oke. Nah, kalau terhadap benda B, maka benda B ini akan mengalami gaya ke sana dan akan mengalami gaya ke sana. Ya, ini saya sebut sebagai FAB, ini FCB. Jadi FA terhadap B dan FC terhadap B. Kita hitung satu-satu nih. Ya, jadi FAB. Rumus F tadi kita gunakan G kali M per R kuadrat. Kalau A terhadap B, maka masanya adalah massa A dan massa B. Jadi kita tulis 1 kg dikali 2 kg per jaraknya itu 1 kuadrat. Di sini akan ketemu 2G. Jadi kita nyatakan dalam G saja. Sedangkan kalau kita mencari F dari CB, C terhadap B berarti kita masukkan masanya adalah massa C dan massa B. Jadi massa C-nya itu 3, massa B-nya 2, per jaraknya adalah 2 kuadrat. Nah, di sini kita dapatkan 3 kali 2, 6, 6 dibagi 4 itu bisa kita jadikan 3/2G. Nah, karena teman-teman bisa lihat ini adalah gaya yang saling berlawanan. Kalau saling berlawanan, maka resultan gaya terhadap B itu tinggal dikurangkan saja ya. Nah, yang besar dikurangi yang lebih kecil. Jadi 2G dikurangi 3/2G, maka ini akan menghasilkan setengah G. Arahnya adalah ke yang lebih besar ya. Yang lebih besar adalah A. Jadi ke A seperti itu ya. Sedangkan kalau yang terhadap benda C, ya ini saya gambar lagi A, di sini B, di sini C ya teman-teman ya. Nah, terhadap benda C, C ini dia akan mengalami gaya juga 2 teman-teman. Jadi ini ada gaya ke sana dan gaya ke sana. Jadi ini tuh misalkan ini F-nya C terhadap B, yang ini F-nya C terhadap A. Karena walaupun ini terhalang oleh B, tapi C ini tetap mengalami gaya ke sana ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa ibaratkan itu kayak ada gaya ke sana juga ya, seperti itu. Nah, kita hitung tetap seperti tadi. Jadi kita hitung FC terhadap A itu dengan rumus G kali M-nya C dikalikan M-nya A. Jadi M-nya C 3 dikalikan 1 per jaraknya adalah 3 kuadrat. Maka di sini kita mendapatkan 3/9 atau 1/3G. Sedangkan FC terhadap B ya, itu adalah G dikalikan 3 dikali 2/2 kuadrat. Oke, ya, jadi ini mendapatkan angka 3/2 ya, 3/2G. Oke, nah totalnya yang dikerjakan di C ini adalah bukan dikurang tapi ditambah ya, jadi 1/3G ditambah 3/2G kita bisa samakan menyebut menjadi 6, nah ini menjadi 2 ditambah 9 ya, jadi ini akan menjadi 11/6G, arahnya ke kiri ya. Oke, jadi saya sebut ke kiri karena ini kalau disebut ke B atau ke A nanti bingung. Oke, berikutnya teman-teman, kita coba di contoh soal yang berikutnya adalah pada gambar berikut hitunglah total percepatan gravitasi yang dialami oleh benda di A. Jawabannya juga dalam G. Oke, teman-teman harus melihat ini adalah percepatan gravitasi ya, bukan gaya gravitasi. Jadi kalau percepatan gravitasi yang dihitung itu adalah G kecil ya, jadi nanti kita gunakan GM per R kuadrat bukan yang GMM. Nah, jadi kalau ditanyain pada benda A ya, kalau pada benda A ini yang dilihat adalah gaya resultan percepatan gravitasinya nanti akan dihitung dari percepatan gravitasi yang dialami oleh benda di luarnya A. Jadi yang ditanyain A ini justru malah dianggap tidak ada ya, tetapi dia seolah-olah mempunyai gaya gravitasi terhadap titik B dan titik C. Jadi ini nanti kita seolah-olah mempunyai gaya ke sana ya. Ini G terhadap C, ini G terhadap B. Ya,
nanti kita gunakan rumus untuk mencarinya itu dengan Pythagoras ya. Nah, kita mencarinya karena ini merupakan percepatan gravitasi, maka rumusnya itu Gm per r kuadrat itu M-nya hanya salah satu saja, bukan A-nya tidak ikut pokoknya. Jadi kalau di benda A itu A-nya nggak ikut ya. Nah, kita masukkan G kali M-nya B itu 2 per jaraknya 3 kuadrat. Ini akan dapatkan 2 per 9 G. Oke. Sedangkan kalau terhadap C itu G kali masanya C3 per jaraknya 4 kuadrat ya. Yang akan kita dapatkan 3 per 16 G. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, setelah kita dapat ini sebesar 2 per 9 dan 3 per 16, langkah berikutnya adalah membuat resultan. Jadi, G yang dialami di A itu adalah resultan gaya dari dua gaya ini, atau resultan percepatan gravitasi dari dua besaran ini ya. Nah, karena ini merupakan segitiga siku-siku, kita bisa langsung gunakan rumus Pythagoras ya. Pythagorasnya adalah ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Saya tidak akan menjabarkan sampai selesai karena ini jawabannya agak ribet ya teman-teman. Nah, dan juga teman-teman nggak usah pakai G-nya nggak apa-apa, nanti terakhir aja ditulis dalam G seperti itu ya. Jadi ini tinggal diselesaikan, nanti jadi 4 per 81 ditambah di sini ini 9 per 256 ya. Situ nanti tinggal disamakan penyebut, agak ribet ya, nanti ketemunya berapa terakhirnya dicari dalam bentuk G seperti itu ya, jawabannya dalam meter per sekon kuadrat. Oke, jadi tinggal masalah angkanya aja ya, kebetulan ini angkanya agak ribet. Oke, nah berikutnya kita lihat di contoh soal yang berikutnya. Oke, pada sistem 3 benda tersebut berikut, tentukan resultan gaya gravitasi yang bekerja pada benda bermasa 3 kg. Nah, kalau ini kita melihat 3 benda, tetapi yang ditanyakan adalah gaya gravitasi pada benda 3 kg ini. Nah, gaya ya. Kalau gaya nanti kita gunakan rumusnya itu adalah G M per R kuadrat ya, M1 M2. Nah, di sini karena di sini M3, maka M3 ini akan mengalami gaya terhadap ini. Jadi ini saya sebut M3 terhadap 2 juga dengan gaya yang ke sana ya, teman-teman ya. Nah, ini saya sebut M3 terhadap 1. Nah, nanti ini harus di resultan. Resultannya seperti ini. Nah, saya selalu jabarkan seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman ditanyakan di salah satu sudut yang bukan sudut siku-siku, ya teman-teman harus tahu sudut itu berapa atau tahu nilai cosnya berapa, ya. Tapi kalau di sini dilihat bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku, ini 1, di sini 1, sini pastinya akar 2 ya. Nah, ini kalau kita mencari sudut ini, maka nilai cos alfanya adalah samping per miring. Nanti akan ketemu setengah akar 2. Yang penting ini dicari dulu, untuk nanti pasti kita akan membutuhkan hitungan untuk cosnya ini. Nah, oke, berikutnya kita akan mencari nih gaya masing-masing F3 terhadap 1. Kita masukkan sebagai G kali M3 kali M1. Jadi 3 kali 1 per jaraknya di sini sudah kita hitung tadi akar 2 kuadrat. Sehingga kita dapatkan 3 per 2G. Sedangkan F3 terhadap 2 itu kita masukkan sebagai G kali 3 kali 2 per jaraknya itu 1 kuadrat. Sini kita dapatkan 6G ya teman-teman. Nah, berikutnya untuk mencari F di 3 kita gunakan rumus resultan. Jadi resultan saya sudah tulis sebagai F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos alfa ya, seperti itu. Nah, di sini nggak usah dimasukkan di G-nya, pokoknya tinggal kita masukkan angkanya aja, 3 per 2 kuadrat tambah 6 kuadrat ditambah 2 kali 3 per 2 kali 6 kali cos alfanya itu setengah akar 2 ya. Ini berhubung angkanya juga tidak terlalu bisa dihitung sampai terakhir, nanti saya juga nggak ngitung sampai terakhir ya teman-teman. Jadi pokoknya ini 9 per 4 ditambah 36 ditambah ini bisa dicoret, nanti hasilnya adalah 4 akar 2 ya. Nah, ini kalau jadiin digabung supaya bagus, ini menjadi berapa ini kalau seandainya kita buat dalam perempat semua, maka ini 36 144 ditambah ini 153 plus 16 akar 2 per 4 ya. Ya, kira-kira seperti itulah, nanti ini bisa disederhanakan menjadi berapa G, seperti itu aja ya. Jadi ini beberapa contoh soal tentang konsep dasar hitungan rumus
gaya dan percepatan gravitasi beserta rumus-rumus resultan. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan like video ini. Jangan juga di skip ya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.